يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 239, 7 Ramadan 1443 Hijriah atau 8 April 2022 Masehi, dengan judul Rasulullah SAW adalah teladan dalam bernegara. Menko Polhukam Mahfud MD kembali melontarkan pendapat kontroversial. Belakangan dia menyatakan bahwa haram hukumnya mendirikan negara seperti yang dibentuk Nabi SAW. Menurut dia, negara yang dibentuk Nabi SAW sudah tidak relevan karena sumber hukumnya dari Allah. Adapun saat ini sudah tidak ada Nabi dan tidak ada lagi wahyu yang turun, sementara persoalan baru terus berkembang. Oleh karena itu, kata dia, bentuk negara yang dipilih disesuaikan saja dengan kebutuhan. Wajib meneladani Nabi SAW. Bagi yang paham ijtihad dan ilmu usul fikih, pernyataan Mahfud MD tentu nyeleneh. Nyeleneh karena dia menolak untuk membentuk negara ala Nabi SAW atau negara Islam hanya karena saat ini Nabi SAW sudah tidak ada dan wahyu Allah sudah tidak turun lagi sebagaimana saat beliau masih hidup. Mahfud MD lupa atau pura-pura lupa bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir. Tak mungkin ada lagi Nabi atau Rasul. Artinya, tak mungkin lagi ada wahyu Allah yang turun. Hanya saja Nabi SAW meninggalkan dua warisan berharga untuk dijadikan acuan dan rujukan dalam hidup, termasuk dalam kehidupan bernegara sampai hari kiamat. Itulah Al-Quran dan As-Sunnah. Keduanya wajib dijadikan pedoman hidup oleh kaum muslim, termasuk dalam bernegara. Nabi SAW bersabda, "Aku telah meninggalkan dua perkara. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh pada keduanya." Kedua perkara itu adalah Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Nabi atau Al-Hadis. Hadis riwayat Malik. Selain itu, meski Nabi SAW sudah wafat belasan abad lalu, beliau tetaplah teladan utama yang wajib diikuti oleh umat Islam sedunia sampai hari kiamat. Meneladani beliau tentu tak hanya dalam urusan ibadah ritual dan moral atau akhlak saja. Beliau juga wajib diteladani dalam semua aspek kehidupan, muamalah atau ekonomi, siasah atau politik, pemerintahan, sosial, hukum, peradilan, dan lain-lain. Inilah yang bisa kita pahami dari firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Sungguh bagi kalian, di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri toladan yang baik. Penggunaan kata uswah hasanah atau teladan yang baik dengan menggunakan isim nakirah atau indefinitif mengandung pengertian umum. Artinya, Nabi SAW adalah teladan yang baik dalam semua perkara, termasuk dalam kehidupan bernegara. Karena itu jika Mahfud MD mengharamkan kaum muslim untuk mencontoh Nabi SAW dalam bernegara, dia harus bertanggung jawab menghadirkan dalil Al-Quran atau As-Sunnah yang tegas mengharamkannya. Tak cukup hanya asal bunyi. Apalagi para ulama tidak berbeda pendapat tentang kewajiban mengikuti sunnah Nabi SAW. Terdapat banyak nas Al-Quran juga hadis yang memerintahkan kaum muslim untuk mentaati Rasulullah SAW. Allah SWT misalnya berfirman, "Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Terjemah Quran Surat Ali Imran ayat 31. Imam Ibnu Katsir mengomentari ayat yang mulia ini, menilai setiap orang yang mengakui dirinya cinta kepada Allah sementara sepak terjangnya bukan pada jalan yang telah dirintis oleh Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang berdusta dalam pengakuannya sebelum ia mengikuti syariah Nabi SAW dan agama yang beliau bawa dalam semua ucapan dan perbuatannya. Beliau lalu menukil sabda Rasulullah SAW, "Siapa saja yang melakukan suatu amal perbuatan yang bukan termasuk tuntunan kami, maka amalnya itu ditolak." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Membangkang sunnah Nabi SAW adalah dosa besar. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut para pelakunya hakikatnya tidak beriman sekalipun mereka mengklaim beriman. Lihat Quran Surat An-Nisa ayat 65.
Kaum muslim juga diperintahkan untuk mengikuti sekaligus memegang teguh sunnah Nabi SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Beliau bersabda, "Wajib atas kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi geraham kalian." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Di antara yang termasuk sunnah Nabi SAW juga sunnah Khulafaur Rasyidin yang menonjol adalah dalam kehidupan bernegara. Faktanya, pemerintah atau negara yang dibangun Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin bukanlah negara teokrasi atau ketuhanan, bukan negara demokrasi, kerajaan, dan lain-lain. Yang dibentuk oleh beliau adalah Daulah Islamiyah atau negara Islam dengan beliau sebagai kepala negaranya. Setelah beliau wafat, Daulah Islamiyah ini diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin dalam wujud khilafah Islam, bukan yang lain. Daulah Islamiyah atau khilafah Islam tersebut tentu saja berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu, selama Al-Quran dan As-Sunnah masih ada di hadapan kita, sebagaimana saat ini, tentu sejatinya keduanya wajib dijadikan landasan dalam kehidupan, termasuk dalam bernegara. Khilafah Islam adalah bentuk pemerintahan otentik yang telah menjadi ijma' sahabat. Imam Al-Haytami menegaskan, sungguh para sahabat telah bersepakat bahwa mengangkat seorang imam atau khalifah setelah zaman kenabian berakhir adalah wajib. Bahkan mereka menjadikan upaya mengangkat imam atau khalifah sebagai kewajiban paling penting. Faktanya, mereka lebih menyibukkan diri dengan kewajiban itu dengan menunda sementara kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah SAW. Kedudukan ijma' sahabat sebagai dalil syariah setelah Al-Quran dan As-Sunnah sangatlah kuat dan termasuk dalil yang qat'i. Karena itu, para ulama usul menyatakan bahwa menolak ijma' sahabat bisa menyebabkan seseorang murtad dari Islam. Imam As-Sarkasi menegaskan, siapa saja yang mengingkari kedudukan ijma' sebagai hujah yang secara pasti menghasilkan ilmu, berarti benar-benar telah membatalkan fondasi agama ini. Berarti orang yang mengingkari ijma' sama saja dengan berupaya menghancurkan fondasi agama ini. Apalagi khilafah juga telah menjadi ijma' para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Syekh Abdurrahman Al-Jaziri menuturkan, para imam mazhab yang 4 telah bersepakat bahwa imamah atau khilafah adalah wajib. Hal senada ditegaskan oleh Ibnu Hajar Asqalani. Para ulama telah sepakat bahwa wajib mengangkat seorang khalifah dan bahwa kewajiban itu adalah berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal. Lalu bagaimana bisa yang selama ini wajib bisa berubah hukumnya menjadi haram? Kewajiban ijtihad. Al-Quran tentu berisi aturan kehidupan yang lengkap, menjelaskan semua hal sekaligus menjadi solusi atas semua perkara. Hanya saja, kandungan Al-Quran kebanyakan bersifat global, tidak rinci. Rinciannya dijelaskan oleh As-Sunnah dalam wujud ucapan, tindakan, dan pengakuan Nabi SAW. Itu pun agar Al-Quran dan As-Sunnah bisa dipahami dan diamalkan atau diterapkan, dibutuhkan perangkat yang disebut ijtihad. Tidak aneh jika dalam setiap kurun selalu muncul para mujtahid. Mereka berijtihad dalam rangka merespon berbagai persoalan baru yang muncul pada zamannya. Melalui ijtihad mereka, syariah Islam tidak membeku dalam menghadapi perkembangan zaman. Semua bisa diselesaikan dengan tetap merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Adanya ijtihad inilah yang menjadikan umat Islam dan para ulamanya selama lebih dari 13 abad tidak pernah berpaling pada ideologi dan sistem lain di luar Islam. Berbeda dengan saat ini, umat, penguasa, bahkan sebagian ulamanya begitu mudah berpaling pada ideologi dan sistem selain Islam yang batil, seperti kapitalisme liberalisme sebagai jalan keluar. Padahal penerapan ideologi dan sistem asing dan batil justru membuat umat dan agama ini tidak terlindungi. Perzinahan menjadi legal, LGBT marak, penistaan agama terus berulang, stigmatisasi terhadap ajaran agama dengan nama radikalisme tak kunjung surut, berbagai sumber daya alam dikuasai oleh swasta asing maupun lokal, aneka komoditi sembako dikuasai kartel sehingga harga dipermainkan dan merugikan rakyat. Bukankah ini gambaran real bahwa urusan umat dan agama tidak terlaksana dan terlindungi dengan baik tanpa negara yang menerapkan syariah Islam? Fakta bahwa negeri-negeri muslim hari ini sudah tidak menegakkan khilafah Islam dan menerapkan syariah Islam secara kafah bukanlah dalil pembenaran bahwa negara Islam itu haram didirikan. Faktanya, para penguasa negeri-negeri muslim tersebut memang berkhidmat pada barat dan mengambil model bernegara ala barat. Mereka bahkan senang melakukan kerjasama dengan para agresor yang terus membunuh kaum muslim seperti Amerika Serikat, Cina, Rusia, bahkan Israel. Lalu sejak kapan perbuatan dan hawa nafsu manusia dijadikan dalil dan bisa membatalkan hukum Allah?
Wallahu a'lam bishawab.